Halo orang Tangerang, balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan saat ini Botang sedang berada di UPTD PD Bapenda Cikokol atau Samsa Cikokol. Nah, kita mau tanya-tanya nih terkait dengan pajak dan sudah bersama Botang Kepala UPTD, Bapak siapa namanya Pak? Pak Dwi Nopriadi. Pak Dwi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Dwi mungkin nih di sini ada orang Tangerang yang masih belum mengerti tentang syarat ataupun alur gitu ya, tentang pajak nih ya. Mungkin nanti bisa Botang wakilkan untuk tanya-tanya gitu ya. Siap. Dan untuk saat ini di Samsa Cikokol ini, itu programnya ada apa aja nih Pak? Jadi terima kasih Mbak Jenny dari Botang yang sudah berkenan mampir di kantor kami. Alhamdulillah kita juga punya banyak teman di sini. Seperti apa yang disampaikan tadi, program apa di kami di Bapenda, tentunya memang yang lagi dinanti oleh masyarakat Kota Tangerang khususnya, umumnya untuk masyarakat Provinsi Banten. Kita sedang ada program sesuai dengan Pergub dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2003, itu tentang penghapusan denda pajak ya, penghapusan denda pajak yang bunyinya begini Mbak. Ini saya buka ya. Bentar. Nah, ini kita punya Pergub Provinsi Banten Nomor 21 Tahun 2003. Yang pertama ini pengurangan pokok PKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya dari luar daerah Provinsi Banten yang diberikan sebesar 20%. Berlakunya dari 21 Agustus kemarin sampai dengan 23 Desember 2003. Kemudian yang kedua, penghapusan pokok BBNKB mutasi masuk dari luar daerah dan mutasi dalam daerah. Berlakunya sama dari 21 Agustus kemarin sampai dengan 23 Desember 2023. Nah, yang ketiga, kita punya penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor. Berlakunya sama dari 21 Agustus, berakhirnya sampai dengan 31 Oktober 2003. Nah, dari tiga program ini yang tentunya sederhananya masyarakat, masyarakat yang menganggap bahwa ini program tahunan yang dinanti, yaitu adalah program pemutihan disebutnya. Program pemutihan itu apa sih? Orang rata-rata masyarakat itu tahunya kita kalau nunggak pajak setahun 2 tahun, nah inilah tahunnya gitu loh, tahun bebas denda tunggakan begitu. Yang dibayarkan apa dari itu ya pokoknya saja. Katakan kalau misalnya kendaraan masyarakat Kota Tangerang menunggak pajak 2 tahun, dendanya itu kita hilangkan, tapi pokoknya tetap ada. Jadi masyarakat hanya membayar pokoknya saja kepada pemerintah, begitu kira-kira. Itu program yang rutin tiap tahun dikeluarkan oleh Provinsi Banten dan pergubnya ditandatangani oleh Gubernur Banten. Kemudian bukan hanya program rutin itu, kita juga punya program Mbak. Selain itu kita punya program yang memang kita akan menjangkau pada masyarakat secara luas. Kita punya program UPT di Cikokol ini dalam bentuk sosialisasi. Kita ada sosialisasi Goes to School. Kita ke sekolah-sekolah, kita memberikan edukasi, kita memberikan notifikasi kepada siswa-siswa agar ketika siswa membawa kendaraan, selain safety riding, pelajar ini, siswa-siswi ini dia juga harus kita berikan edukasi juga taat pajak. Begitu. Notifikasi untuk ke siapa? Ya untuk ke orang tuanya juga. Ketika anaknya membawa kendaraan, dia harus lengkap surat-suratnya. Selain dia punya SIM, dia berkendara safety, dan dia juga harus taat pajak begitu. Itu program Goes to School. Kemudian program Goes to Campus. Tentunya program Goes to Campus itu kita ada beberapa kampus di Kota Tangerang ini yang akan nanti kita kunjungi. Tentunya kita berikan edukasi yang sama, sosialisasi tentang bagaimana ini pajak sirkulasinya kemana dan untuk apa pajak itu digunakan, juga kita akan sampaikan itu sosialisasi pada para mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian kita juga ada sosialisasi nanti kita door to door ke kecamatan maupun baik ke kelurahan. Bentuknya kita berikan edukasi juga, berikan akses informasi yang mudah untuk bisa cara membayar pajak maupun juga keringanan-keringanan yang lain. Kemudian kita ada sosialisasi lagi ke mall, Goes to Mall. Nanti para pengunjung-pengunjung mall
bisa masyarakat Tangerang nanti berkunjung ke mall, bisa jadi nanti ketemu saya juga atau ketemu teman-teman. Dan tentunya sama, kita akan melakukan edukasi dan kita akan berikan sosialisasi dan kemudahan-kemudahan bagaimana cara membayar pajak. Kemudian di media sosial juga kita pastikan untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian program lainnya kita ada razia pajak. Nah, memang kadang-kadang razia pajak ini menjadi persoalan. Kadang-kadang, kenapa? Masyarakat ini kadang-kadang juga punya ada rasa ketakutan yang berlebih, khawatir yang berlebih, sehingga kita kurangi implikasi itu. Kemarin ketika razia saya melakukan razia bulan kemarin, itu ada masyarakat yang memang merasa ketakutan. Ya, saya nggak ngerti takutnya di mana begitu, tapi kita coba lakukan itu sehumanis mungkin. Kita akan jelaskan kepada masyarakat bahwa kami ini hanya memberikan edukasi. Ketika memang saat dirazia belum membayar pajak, bukan lantas kita tangkap, bukan. Kita edukasi kepada masyarakat agar segera membayar pajak, gitu. Kenapa? Akan berdampak kepada nanti di kemudian hari. Dan tentunya polisi yang kita ajak juga bermitra bukan lantas menangkap, bukan. Ini kadang-kadang masyarakat berbeda kadang-kadang, tapi ya nggak masalah. Tentunya kami hadir sebagai pemerintah maupun Bapenda untuk memberikan edukasi yang utuh kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi merasa khawatir atau ada takutan yang berlebih ketika kami di lapangan, begitu Mbak. Mungkin itu beberapa program sambil kita berjalan, apa inovasi-inovasi dan apa terobosan-terobosan untuk bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi membangun daerahnya dengan membayar pajak. Oke, baik. Lalu tadi ada program pemutihan, dan program bisa balik nama gitu ya Pak. Itu syaratnya itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau balik nama ini mutasi masuk pemilik tetap dari luar daerah. Jadi kalau dari luar daerah mau masuk ke daerah wilayah kami di Cikokol, ini tentunya ada syarat-syaratnya. Pertama, legalisir cek fisik kendaraan, dicek fisik nih kendaraannya, dicek fisik kemudian dilegalisir. Kemudian KTP aslinya, kemudian ada BPKB aslinya, kemudian ada setelah lengkap itu didaftarkan di loket BBN 1. Ya, di loket BBN 1, di loket biaya balik nama. Gitu kira-kira. Baik. Ya. Lalu kalau untuk biayanya sendiri itu Pak? Nah, kalau untuk biaya, kami kan wilayahnya adalah wilayah pajak. Wilayah pajak pasti kita akan berhitungnya melalui nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot ya dan tipe begitu, sehingga ketemulah pajaknya. Tapi hal-hal yang lain itu seperti ketika biaya balik nama merubah BPKB, merubah STNK atas nama, itu ada di kewenangan di Regiden, ada di pihak kepolisian. Nah, tentunya saya belum hafal betul, tapi untuk pajaknya tadi hitungannya seperti itu. Jadi ketika dari luar masuk balik nama, itu akan diperhitungkan melalui nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot tipe jenis kendaraannya, sehingga ketemulah pajaknya. Itu Mbak. Oke, baik. Lalu kalau misalnya kita mau bayar pajak sendiri nih Pak, itu syarat dan langkah-langkahnya itu seperti apa sih Pak? Kalau dalam kita punya kendaraan sendiri, tentunya kita siapkan apa syarat yang tadi yang saya sebutkan, hampir sama, perpanjangan atau biaya balik nama sendiri ya, pemilik tetap, legalisir itu sama, legalisir dan cek fisik kendaraan, kemudian KTP asli, BPKB asli, dan kemudian daftar ke loket yang ada, gitu Mbak. Oke, baik. Tapi orang Tangerang atau warga kota Tangerang ada yang telat membayar pajak nih Pak, lalu itu kebijakannya seperti apa Pak? Nah, yang tadi kita bahas di awal, ketika ada masyarakat kota Tangerang yang memang tertunggak pajaknya, tertunggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, begitu ya, dan seterusnya, segera saja datang, nggak usah khawatir, karena memang program tahunan ini, program rutin ini bagian dari relaksasi kepada masyarakat. Artinya relaksasi ini masyarakat, kita tahu pemenuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang memang banyak ya kebutuhannya, ya urusan pendidikan, urusan yang lain-lain. Kadang-kadang kita juga kita memahami masyarakat untuk merelaksasinya ya tentunya dengan kita bebaskan dendanya. Jadi datang saja ke induk bisa, ke gerai bisa. Nah, gerai ini tentunya memudahkan masyarakat Kota Tangerang. Ketika masyarakat Kota Tangerang dekatnya ke Batu Ceper,
itu masyarakat Batu Ceper bisa ke Kecamatan Batu Ceper. Dekatnya ke Modern Land ada gerai di Modern Land. Di mall juga ada, kita di mall di Tang City, di Alam Sutra kita ada. Kemudian di masyarakat misalnya di Jatiuwung ada gerai kita di Jatiuwung. Kemudian ada di Sangiang, teman-teman di wilayah sana Priuk itu ada di Sangiang. Nah, atau di induk kami di Cikokol di dekat di komplek perkantoran ya, komplek perkantoran dan pendidikan di Cikokol. Bisa langsung kemari dan itu secara otomatis denda masyarakat Kota Tangerang, denda kendaraannya akan hilang. Yang masuk di wilayah ini hilang. Ada ketika 3 tahun sudah menunggak pajak, dendanya akan hilang secara otomatis. Yang muncul adalah pokoknya, pokok pajaknya aja yang muncul. Sehingga masyarakat tinggal membayar pokoknya saja di kami, gitu kira-kira. Oke, baik. Berarti tersebar di gerai-gerai juga bisa ya Pak ya, tidak harus diinduk ya bisa, Pak ya. Untuk memudahkan masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat. Jadi mungkin yang lagi jalan-jalan ke Tang City Mall gitu ya Pak ya. Betul. Sambil jalan-jalan lihat ada gerai Samsa gitu ya. Langsung aja datang gitu sekalian gitu ya Pak ya. Itu adanya di lantai berapa ya? Itu di dekat teater ya, 21 itu. Permainan anak-anak di situ. Baik. Baik Pak, kalau misalnya mau tahu nih lokasi gerainya tuh bisa dicek di mana nih Pak? Kita bisa dicek IG kita di Samsa Cikokol. Ada, bisa dicek nanti di IG kita, Instagram kita ada Samsa Cikokol, dan ada di TikTok kita juga Samsa Cikokol. Ada di media sosialnya Samsa Cikokol ya Pak ya, pasti ya. Lalu kalau misalnya nih untuk syarat mutasi dari luar Kota Tangerang nih Pak. Ya. Nah, itu seperti apa? Dari luar Kota Tangerang itu syaratnya hampir sama tadi yang saya bilang, legalisir, cek fisik kendaraan, kemudian KTP asli, kemudian BPKB asli, kemudian daftar di loket juga, di loket BBN ya, dari BBN 1. Baik. Lalu kalau misalnya kita mau cek pajak kendaraan bermotor kita nih Pak, itu gimana Pak? Nah, untuk cara cek pajak kita juga bisa lakukan terupdate melalui ruang kontrol kita di lantai 2 di induk. Itu kalau kita mau cara cek pajak di kita. Di online pun kita itu bisa di Sambat ya, kalau nggak salah di Sambat ya. Itu kita bisa cek cek pajak kita berapa sih yang akan dibayarkan gitu. Oke, kalau kita udah ngecek, terus kita sudah tahu pajaknya, namun kita belum mau bayar saat itu juga, itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Sepanjang program kita masih berlaku, itu bisa kita dihilangkan dendanya. Tapi kalau program itu berlakunya habis ya, tentunya akan normal lagi ya, Oke, baik. Lalu jika BPKB kendaraan ini masih di leasing nih Pak, apakah itu bisa balik nama? Ya, untuk dari leasing, BPKB di leasing itu untuk syarat balik namanya tentunya BPKB bisa diproses yang mengurus biasanya dari pihak leasing. Karena memang kan BPKB aslinya ada di leasing, dijaminkan. Artinya pihak leasing lah yang melakukan proses karena mereka yang pegang BPKB aslinya. Dan saya sih lihat begitu ya, bisa kok dilakukan itu, cuma memang berkomunikasinya ke leasingnya, pihak leasingnya. Lebih dahulu ya Pak ya. Betul. Baik, selain kita bisa bayar di gerai-gerai, terus juga di induk, apakah bisa bayar di online Pak? Online juga bisa, kita ada secara online itu namanya cara bayar pajak Samsat, itu kita download dulu aplikasi Signal ya, namanya Signal, aplikasi Signal yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Kemudian lakukan proses pendaftaran dan verifikasi data, nanti ada petunjuknya. Kemudian pilih nomor kendaraan yang akan dibayar, kemudian lakukan transaksi pembayaran, M-Banking, bisa melalui M-Banking, transfer ATM, dan lainnya, sesuai dengan ada menu-menu yang di dalamnya. Kemudian pilih pengiriman akan diambil di Samsat Induk atau kirim via PT Pos, di situ menunya juga ada. Kemudian jika proses berhasil, notis pajak baru bisa dicetak H+3. Artinya ketika sudah bayar, ya cetakan notisnya baru bisa diambil +3. 3 hari ke depan begitu maksudnya, setelah pembayaran. Jika melalui PT Pos itu bisa didapat cetakannya ya itu
kurang lebih plus minusnya 7 hari kerja. 7 hari kerja ya, bukan hari kalender, karena 1 minggu mereka libur kadang-kadang. Kemudian ada prosesnya itu, kenapa 7 hari kok bisa lama? Karena ada proses validasi antar bank dan aplikasi yang masuk melalui sistem Samsat. Jadi memang agak lama kalau kita via VT Pos, karena dari kami itu harus memvalidasi dulu bener nggak ini dibayar atau enggak gitu. Ada prosesnya lah, kira-kira begitu Mbak. Baik, jadi selain bisa bayar di gerai-gerai ataupun di induk, itu juga bisa bayar di online ya Pak ya, dengan proses yang tadi Pak Dwi sudah sampaikan. Wah, ini menarik sekali nih Pak, semoga hal ini bisa jadi informasi untuk orang Tangerang ataupun warga kota Tangerang gitu ya, untuk bayar pajak. Dan juga Pak bisa langsung dicek ya Pak di media sosialnya Samsat Cikokol ya Pak ya. Namanya apa Pak di Instagram? Kita punya Instagram namanya Samsat Cikokol, dan TikTok juga Samsat Cikokol. Bisa dicek, nanti keluar. Ya, baik. Untuk segala informasi terbaru tentunya ya Pak ya akan disampaikan di sana. Jadi memudahkan nih untuk orang Tangerang yang mau tahu informasi terbaru, yang mau bayar pajak mungkin gitu ya, bisa langsung cek aja di media sosialnya. Lupa untuk yang mau bayar langsung gitu ya di induk gitu, jam operasional dan hari kerjanya Pak. Oke, kita punya jam hari kerja dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu kalau nggak tanggal merah ya. Kalau tanggal merah biasanya kita libur, pihak kepolisian juga libur, dan jam kerjanya kita operasionalnya mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore weekday. Untuk weekday. Kalau weekend di hari Sabtu kita operasional mulainya jam 8, kita closingnya jam 12 siang. Setengah hari lah begitu kira-kira. Hari ya, jadi untuk orang Tangerang bisa langsung aja yang mau membayarkan pajaknya bisa langsung aja datang ke Samsat Cikokol, terutama untuk warga kota Tangerang. Mungkin Pak boleh berikan closing statement nih untuk warga kota Tangerang. Baik, closing statementnya bahwa dengan masyarakat kota Tangerang berpartisipasi membayar pajak kepada pemerintah Provinsi Banten, tentunya masyarakat sudah ikut berpartisipasi membangun daerahnya. Ya, itu closing statementnya. Terima kasih. Baik Pak Dwi, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada Botang nih untuk tanya-tanya terkait pajak. Sudah dibolehkan main ke Samsat Cikokol dan tahu alurnya. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk orang Tangerang. Sekali lagi terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Oke, mungkin segitu aja orang Tangerang. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye.